kenapa sih pakai setiap kali ada acara kok pakai baju seperti ini? Ini tuh adat mana dan apa maknanya? Sebetulnya adatnya ini adalah adat kami Desa Lelea pada saat pelaksanaan adat-adat tertentu. Ya tentunya yang paling krusial adalah adat ngarot. Untuk membedakan antara anak-anak Kasinoman, dalam hal ini tentunya bujang. Bujang memakainya baju komboran, sebagai ciri khas adalah anak petani atau seorang petani. Sedangkan yang dipakai oleh pemangku adat itu menandakan bahwa perbedaan bukan masalah ekonomi, tapi perbedaan masalah status. Jadi si kepala desa itu untuk membedakan, oh iya, dengan pakaian jas itu, ya saya tidak tahu kalau jasnya sendiri bentuk modelnya dulunya seperti apa, tapi yang pasti bentuknya beda gitu. Jadi untuk menandakan bahwa oh itu pemimpinnya, oh itu pemangku adatnya. Kalau kompornya sendiri umum untuk masyarakat umum, untuk para sesepuh, para tokoh masyarakat, sampai peserta bujang. Nah terus dari kostum, itu kan sangat mencolok Pak perbedaannya antara kostum untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Anak laki-laki cenderung sederhana, dan dari tahun ke tahun yang saya tahu itu ya hanya komboran, itu. Kostum perempuan emang dari dulu juga bahwa yang sangat menonjol adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena banyak yang pernak-pernik yang mereka pakai. Itu harusnya ada lagi yang disebut mas setenong. Mungkin akan belum dengar kayaknya mas setenong nih. Nanti kita ceritakan juga mas setenong. Nah, itu mas setenong. Ini kita bicara anak gadis dulu, perempuan dulu, peserta gadis ngarot. Gadis ngarot itu mencolok dari dulunya juga bahwa leluhur ingin yang dipakai anak gadis adalah selalu baju kurung. Itu burkat itu dulu disebutnya kurung. Jadi mungkin perkembangan zaman sehingga direka-reka yang penting masih kelihatan menutup auratnya. Sebetulnya itu aslinya sendiri kurung. Cuman baju kurung masih ada. Cuman mungkin udah istilahnya ketinggalan zaman ya, dengan zaman yang sekarang serba modern ini akhirnya menyesuaikan anak perempuan. Itu samping atau tapi. Tapinya itu ada beberapa tapi yang dianggap kelas elit lah, kelas tinggi. Itu kayak lenggang kangkung. Itu lenggang kangkung itu mahal, kalau yang bagusnya mahal. Nah untuk yang kelas-kelas bawahnya kayak sidamukti, tapi liris, kentangan, itu standar. Tapi sekali-kali kita juga menggunakan tapi lenggang kangkung. Itu lenggang kangkung yang paling tinggi derajatnya dari segi harga itu. Nah, ini kenapa saya pakai komboran itu? Pakainya ikat. Ya itu sebetulnya kalau ikat untuk mengikat kita bertutur kata, mengikat persaudaraan, banyak. Walaupun hanya dalam bentuk simbol, tapi artinya maknanya sangat luas. Nah untuk tadi sendiri kan ada yang biasa dari baju kurung, plus apa tadi samping tapi. Terus kan ada selendang. Itu wajib nggak selendang? Wajib itu? Juga itu selendang mayang. Jadi yang wajib itu jadi mahkota, baju kurung, selendang sama tapi. Itu wajib ya? Wajib ya. Tambahan ada tadi mas setenong, itu tambahan. Mas setenong itu maksudnya apa yang dimiliki oleh orang tuanya yang berkaitan dengan ngarot biasanya dipakai. Contoh misalkan kalau dulu ada zamannya entrok. Nah, mungkin masih langsung apa itu entrok? Bahasa dulu yang masih bisa saya jelaskan. Entrok itu BH kalau zaman sekarang kan. Nah, tapi BH-nya nggak sembarang BH. Kalau BH dulu rantai di sini tuh pakainya emas gitu, Kang. Rantainya emas tuh di sini, Kang. Ada juga sabuk yang saling dikaitkan tuh kepalanya. Nah, itu kan emas juga bulatannya. Nah, itu. Terus di sini gelangnya keroncong. Dipakai itu makanya disebutnya mas setenong. Tenong tuh bahasa mana, Pak? Bahasa itu bahasa Indramayu lah sebetulnya. Tapi Lea ya identik juga Lea. Kalau Indonesianya tenong tuh apa? Tenong itu tempat wadah makan pada saat sedekah bumi.
Iya. Sama tenong. Jadi yang dipanggul tuh Kang, yang kiri depan belakang tuh. Iya. Yang dari bambu atau rotan tuh. Nanti kan isinya nasi segala macam. Jadi seolah itu emas itu ada setenong, berarti betapa banyaknya, betapa orang itu berarti udah kaya gitu. Status menandakan status ekonominya tinggi gitu. Makanya disebut emas setenong. Jadi mereka tuh pakai nanti pada saat ngaruh. Oh, maksudnya tuh emas setenong. Yeah. Tadi tuh saya kedengernya emas satenong. Ternyata emas jumlahnya banyak. Jumlahnya setenong. Jadi ada gelang, ada cincin, ada giwang, ada tadi entrok, ada sabuk. Itu kalau dikumpulkan adanya setenong gitu kan. Oh iya, karena jadi semua apa yang dimiliki didandanin ke orang tuanya itu status ekonominya berarti kelihatan. Iya. Tetapi sekarang sudah tergerus modernisasi sehingga nilai kejujuran udah mulai hilang ya. Jujur aja. Kejujuran udah mulai hilang. Maksudnya gimana? Pada saat sekarang orang udah berani memakai imitasi, ya dikatakan emas. Kan nggak tahu itu kalau itu asli atau enggaknya sekarang. Jadi sudah tidak bisa dibedakan gitu. Kalau orang dulu jujur nggak mau pakai barang yang palsu. Kalau misalkan emas ya emas gitu. Kalau sekarang kan nggak ada batasan orang. Oh ini diem paling. Ada perbedaan apa yang terjadi antara ngarut zaman dulu Bapak waktu kecil atau muda sama ngarut sekarang? Ya, kalau yang sangat signifikan adalah dari segi pakaiannya. Kalau perempuannya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau untuk laki-lakinya, untuk bujangnya kelihatan banget. Karena waktu saya masih kecil atau muda lah sampai katakan SMA, itu yang saya ingat saya itu mereka pakainya kemeja gitu, kemeja dengan celana hitam biasanya. Bahkan ganti lagi pernah pakai lepis gitu, ada lagi pakai batik. Jadi pas saya jadi kepala desa, saya berpikir kenapa nggak dikembalikan lagi ke zaman dulu, kita kembali ke petani gitu. Saya tanya petani dulu apa sih di sini, komboran. Kebetulan kakek saya juga waktu ngejabat identik dengan komboran dan identik dengan iket, makanya udahlah saya pakai juga iket gitu.